Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bahas salah satu negosiasi paling intens yang pernah ada. Ini bukan negosiasi bisnis biasa ya, ini tawar-menawar yang mempertaruhkan nasib sebuah kota. Betul banget. Dan semua ini dimulai dengan satu pertanyaan simpel tapi dalam. Seberapa berani sih kita bernegosiasi demi keadilan? Pertanyaan ini yang jadi inti dari kisah keberanian seorang manusia yang bisa dibilang menantang rencana Tuhan. Sip, kita mulai aja ya. Jadi, bagian pertama ini soal rencana Tuhan atas Sodom. Ceritanya berawal di tengah perjalanan saat Tuhan tiba-tiba mengungkapkan sebuah rencana yang cukup mengerikan. Coba deh bayangin suasananya. Lokasinya itu di suatu tempat dalam perjalanan ke Sodom. Abraham berdiri di sana, sendirian, langsung di hadapan Tuhan. Pasti tegang banget kan? Pemandangannya luas, tapi suasananya terasa berat dan genting. Nah, di momen itu, Tuhan berpikir dalam hatinya, masa aku sembunyikan rencanaku dari Abraham? Ini nunjukin kalau hubungan mereka itu spesial banget. Abraham kan dipilih jadi bapa bangsa besar yang landasannya itu kebenaran dan keadilan. Jadi wajar kalau diajak bicara. Dan ini dia nih pemicunya. Tuhan bilang keluh kesah tentang Sodom dan Gomora itu sudah banyak banget dan dosanya sangat berat. Saking beratnya sampai perlu ada penyelidikan langsung dari Tuhan. Ini vonis awal yang memulai semuanya. Oke, masuk ke bagian kedua, permohonan pertama Abraham. Jadi saat rombongan lain lanjut jalan ke Sodom, Abraham nggak ikut. Dia nggak tinggal diam. Dia justru maju untuk jadi perantara. Dan disinilah momen kuncinya. Abraham bertanya, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Wow, coba bayangin deh, butuh keberanian sebesar apa untuk melontarkan pertanyaan seperti itu? Ini kan sama saja dengan mempertanyakan hakikat keadilan Tuhan. Inti argumennya Abraham itu simple tapi kuat banget. Dia membandingkan nasib orang benar dan orang fasik. Masa sih mereka yang nggak bersalah harus ikut dilenyapkan? Masa sih nasib mereka harus diperlakukan sama dengan yang jelas-jelas bersalah? Ini pertanyaan yang logis banget. Dan puncaknya dia bilang, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ini cerdas banget loh. Dia nggak memohon pada penguasa yang semena-mena, tapi dia banding ke karakter Tuhan sendiri sebagai hakim yang paling adil. Dia pakai standar Tuhan sendiri untuk berargumen. Nah, pertanyaan tadi itu jadi pembuka pintu buat sebuah sesi tawar-menawar yang luar biasa. Di bagian ini, kita akan lihat gimana proses negosiasi demi keadilan ini berjalan. Negosiasinya dimulai dari angka yang cukup tinggi. Abraham tanya, gimana kalau ada 50 orang? Benar di kota itu. Apa akan diampuni? Dan Tuhan langsung setuju. Tanpa ragu. Wah, karena dapat lampu hijau, Abraham jadi makin berani. Dia langsung turunin angkanya. Oke, gimana kalau kurang 5? Jadi cuma ada 45 orang benar. Dan lagi-lagi, Tuhan setuju. Tapi yang menarik di sini, di tengah keberaniannya itu, Abraham sadar banget posisinya. Dia bilang, aku ini cuma debu dan abu, tapi aku memberanikan diri bicara pada Tuhan. Ini kontras yang keren banget ya, antara keberanian dan kerendahan hati yang luar biasa. Dan negosiasinya terus berlanjut dengan cepat dan menegangkan. Dari 45, turun lagi ke 40, terus ke 30, lalu ke 20. Dan setiap kali Abraham menyebut angka baru, jawaban Tuhan selalu sama. Aku tidak akan memusnahkannya. Akhirnya, sampailah dia di tawaran terakhir. Dia memohon banget supaya Tuhan jangan marah untuk yang terakhir kalinya ini. Dia tanya, gimana kalau ternyata hanya ada 10 orang benar di sana? Dan jawaban Tuhan, karena yang 10 itu, aku tidak akan memusnahkannya. Jadi, demi 10 orang saja, satu kota bisa selamat. Ini menunjukkan betapa besar belas kasihan Tuhan. Setelah jawaban itu, percakapan mereka selesai. Tuhan melanjutkan perjalanannya, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Negosiasinya berakhir di sana. Oke, setelah melihat dialog yang intens tadi, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, pelajaran dari sebuah doa. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari percakapan luar biasa ini? Ada beberapa hal penting. Pertama, ini menunjukkan sisi keadilan dan belas kasihan Tuhan yang mau mendengarkan. Kedua, pentingnya peran kita sebagai pendoa syafaat, sebagai perantara untuk orang lain. Ketiga, keberanian yang sejati itu lahir dari iman.
Dan terakhir, ini mengajarkan kita untuk bisa punya dialog yang terbuka dengan Tuhan. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Setelah segigih itu menawar, kenapa Abraham berhenti di angka 10? Kenapa nggak lanjut ke 5 atau bahkan 1? Apakah ini batas imannya atau justru tanda harapannya kalau pasti ada 10 orang di sana? Nah, ini jadi bahan renungan yang menarik buat kita.